Kolom penyesuaian minggu lalu sudah saya terangkan ya. Ada yang namanya penangguhan sama akrual. Kalau penangguhan itu beban yang ditangguhkan, beban ini dibayar di muka, pendapatan ditangguhkan, pendapatan diterima di muka. Yang akrual beban yang terjadi karena berlalunya waktu, sedangkan pendapatan yang terkumpul karena berlalunya waktu. Kita langsung masuk ke contoh latihan soal. Nah, ini kolom penyesuaian. Bisa dilihat ya, beban yang ditangguhkan itu beban sama aktiva. Kalau bingung kita langsung masuk contoh soal. Nih, bahan habis pakai yang masih ada adalah 760.000. Kita lihat di sini di daftar saldo tadi. Daftar saldo bahan habis pakainya berapa? 2 juta kan di sini. Dilihat ya. Bahan habis pakai di sini 2 juta. Sedangkan di sini bahan habis pakai yang masih ada adalah 760.000. Berarti yang masih ada ini bahan yang kepake atau yang belum kepake? 760.000 itu bahan yang belum terpakai atau sudah terpakai. Ya, jadi kan belum terpakai. Nah, kita harus melakukan penyesuaian kan, karena nggak mungkin kita tetap mencatatnya sebesar 2 juta. Berarti kan salah, padahal bahannya sudah ada yang kita pakai sebesar selisih antara 2 juta dan 760.000. Nah, itu perlu kita sesuaikan. Ya, masih ada, berarti belum dipakai. Nah, cara mencatatnya bisa dilihat di halaman 3.7. Bentar ya, ini lampunya saya nyalakan gelap. Bisa dilihat halaman 3.7. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahan habis dipakai, kalau setelah kita pakai itu masuk ke beban. Jadi setelah dipakai itu menjadi beban bahan habis pakai. Berarti itu masuk di debit. Seperti yang nomor 1 ini, biaya bahan habis pakai, atau bisa juga beban bahan habis pakai di debit. Terus kreditnya bahan habis dipakai. Karena apa kok masuk kredit? Karena sudah terpakai. Berarti logikanya kan sudah keluar, bahan itu sudah bukan milik kita. Ya tetap milik kita tapi sudah terpakai kan, berarti sudah keluar, makanya dikredit. Jadi jurnal penyesuaiannya seperti ini. Beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai sebesar selisih antara 2 juta dan 760.000 itu tadi. Paham sampai di sini? Nah, kita mencatatnya kan di sini. Ini kan cuma jurnal biasa, jurnal umum. Untuk dimasukkan di neraca lajurnya itu seperti ini, yang tadi di halaman 3.10. Lihat bahan habis pakai. Bahan habis pakainya kan masuk kredit. Jadi kita masukkannya di kolom kredit. Nama akunnya kan bahan habis pakai. Tapi tadi di catatan di jurnalnya, bahan habis pakai itu kan masuknya kredit. Berarti waktu untuk masuk kolom di kolom penyesuaian berarti juga dikredit untuk bahan habis pakai. Sedangkan beban bahan habis pakainya ini ada kolom sini, masuk ke sini di debit. Ini maksudnya dikasih kurung A, ini transaksi A untuk penyesuaian A. Ini kan penyesuaian A. Ini penyesuaiannya kan ada 6, A, B, C, D, E, F. Nah, untuk A itu beban habis pakai atau biaya habis pakai di debit 1.240.000 dan bahan habis pakainya di kredit 1.240.000. Sampai sini paham? Jadi masuknya seperti itu.
Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini di sini kan cuman biaya bahan habis pakai cuman 800.000. Padahal tadi harusnya 1.240.000, kan berarti ada yang tidak tercatat kan? Jadi tetap harus dicatat di sini, ditambahkan. Jadi total nanti saldonya ya 800 tambah 1.240.000 sama dengan 2.040.000. Paham? Sedangkan ini bahan habis pakainya 2 juta dikurangi 1.240.000. Kenapa kok dikurangi? Karena bahan habis pakai kan debit, tapi karena sudah terpakai penyesuaiannya masuk kredit, jadi debit kurangi kredit kan berarti harus dikurangi. Hasil totalnya 760. Sisanya ini kan tadi sisa 760.000 di sini. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya ke soal 2. Soal 2, pembebanan biaya asuransi 1 bulan Desember 2010 sebesar 100.000. Dilihat lagi halaman 3.10. Atau di sini. Ini kalau daftar saldo. Sebentar. Nih. Nih, persekot asuransi 2.400.000. Berarti kita sudah membayar asuransi 2.400.000 kan? Tapi untuk bulan Desember kita cuman mencatatnya sebesar 100.000 pembebanan biaya. Jadi kan kita sudah membayar persekot asuransi 2.400.000 untuk 24 bulan. Jadi tiap bulannya 100.000. Nah, untuk pencatatan yang bulan Desember berarti kan kita cuman cukup mencatat untuk 1 bulan aja. Biaya asuransinya itu jadi dibebankan. Jadi setelah kita membayar itu kan kalau sudah misalnya udah lewat 1 bulan asuransi, berarti itu masuk ke beban, ditulis sebagai beban asuransi. Makanya itu dilihat jurnalnya, biaya asuransi pada persekot asuransi, biaya atau beban asuransi di debit kan karena sudah jadi beban, karena sudah lewat berarti sudah beban. Sedangkan persekot asuransinya berkurang, makanya masuk kredit sama-sama 100.000. Terus masuk ke sini lagi sama. Persekot asuransinya kan dikredit. Transaksi B lihat 100.000. Terus biaya asuransi B, karena nggak ada biaya asuransi sebelumnya, karena di daftar saldo sebelumnya tidak ada biaya asuransi, makanya kita perlu menambahkan akun baru di sini, akun biaya asuransi sebesar 100.000 di debit. Seperti itu. Jadi kalau belum ada akun sebelumnya di atas, maka kita perlu menambahkan sendiri akun itu. Paham ya?